Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sarzo dan teman-teman sekalian. Ada analisis manajemen strategi. Presentasi kali ini kami dari kelompok 6 membawakan UMKM yang bergerak di bidang kuliner, yaitu bakso Dal Wonogiri yang terletak di Jalan Hankam nomor 2 Rajinan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dengan saya sendiri Hegan dari Gusti Raffi, dengan rekan saya Devi Nurlitasari dan juga Agung Dimastia. Berbicara tentang bakso, tentu saja ya merupakan hidangan khas Indonesia berupa bola daging kejauhan yang disajikan dalam kuah kaldu sapi bening yang gurih. Umumnya dilengkapi dengan mie kuning, bihun, tahu, dan taburan bawang goreng serta seledri. Hidangan ini merupakan simbol kuliner Nusantara yang dicintai seluruh lapisan masyarakat. Kita berbicara tentang bakso Dal Wonogiri, sebuah UMKM yang sudah berdiri dari tahun 2013 yang terletak di Jalan Hankam, Ragunan. Ketika kita melihat menunya, sangat sederhana, hanya terdapat 6 varian bakso, yaitu start dari harga 15.000. Tak lupa mereka juga menawarkan opsi mie ayam. Mie ayam sendiri ini merupakan kegemaran masyarakat Indonesia juga, sehingga beberapa orang yang gemar makan ayam dapat datang ke bakso Dal Wonogiri. Lokasinya cukup strategis di dekat 3 perkantoran dan lokasinya berada di persimpangan di jalan yang berisikan beberapa UMKM lainnya. Namun salah satu poin plus bahwa bakso Dal Wonogiri merupakan satu-satunya UMKM bakso yang perusahaan warung sejenisnya di sekitar tidak ada. Ini merupakan poin plus. Ayo kita analisis worknya, mulai dari strength atau kekuatannya, yaitu menjadi satu-satunya penjual bakso dan mie ayam di area tersebut, tidak bersaing langsung. Dan juga nama Wonogiri ini memiliki kredibilitas tinggi di mata konsumen sebagai standar bakso yang enak dan asli. Lokasi di sudut jalan memberikan keuntungan pemasaran gratis karena mereka dapat memasang spanduk dan terlihat jelas dari 2 arus jalan yang berbeda. Lalu jarak yang sangat dekat dengan 3 kantor memungkinkan pelanggan datang hanya dengan berjalan kaki pada saat makan siang. Dan terakhir yaitu nama Dal memberikan kesan porsi besar dan mengenyangkan yang sangat menarik bagi pekerja kantoran yang mencari kepuasan untuk makan siang. Menurutnya satu kelemahannya, yang pertama jika area terbatas, kemungkinan sulit menampung lonjakan pelanggan saat jam makan siang kantor. Yang kedua, pendapatan mungkin menurun drastis pada hari libur atau akhir pekan saat kantor tutup. Yang ketiga, produk segar seperti bakso dan ayam memiliki masa simpan singkat jika tidak habis dalam sehari. Untuk yang keempat, posisi di persimpangan jalan seringkali menyulitkan pelanggan yang membawa kendaraan seperti mobil atau motor untuk parkir atau mengganggu lalu lintas. Dan yang terakhir, ada proses produksi masih manual sehingga sulit meningkatkan kapasitas secara cepat saat permintaan melonjak. Untuk opportunity atau peluang, yang pertama peluang menyediakan pesanan dalam jumlah besar untuk acara rapat, syukuran kantor, atau acara perpisahan karyawan. Yang kedua, menambah variasi komplementari seperti bekerjasama dengan supplier aneka produk yang bisa meningkatkan average spend atau rata-rata uang yang dibelanjakan per pelanggan. Yang ketiga, ada digitalisasi seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood yang mempermudah pelanggan untuk membeli walau jarak jauh. Yang keempat, ada pola konsumsi pekerja kantoran yang menginginkan makanan cepat, mengenyangkan, dan terjangkau. Dan yang terakhir, tren pemesanan makanan secara kolektif atau reorder di lingkungan kantor. Untuk threats atau ancaman, yang pertama potensi munculnya desain baru di sekitar lokasi usaha. Yang kedua, hujan deras di siang hari dapat menghalangi karyawan kantor untuk keluar ruangan menuju warung bakso. Yang ketiga, jika salah satu dari 3 kantor tersebut pindah atau menerapkan kebijakan work from home atau WFH penuh, basis pelanggan utama akan hilang. Yang keempat, adanya perubahan arus lalu lintas menjadi searah atau larangan berhenti di persimpangan jalan oleh dinas perhubungan. Dan yang terakhir, ada fluktuasi harga daging sapi dan cabai yang dapat menekan margin keuntungan. Selanjutnya ada variable fast.
posisinya dianggap sangat penting. Dengan rating 4 menunjukkan bahwa kredibilitas tersebut benar-benar dirasakan konsumen sehingga menghasilkan skor 4 sehingga menghasilkan skor 0,6. Dan juga lokasi di sudut jalan dan jarak dekat dengan kantor memiliki bobot cukup besar dengan rating 4 karena sangat mendukung visibilitas dan kemudahan akses pelanggan dengan masing-masing menghasilkan skor 0,4. Dan juga porsi besar dan status gempa. Sebagai satu-satunya penjual di era tersebut diberi rating 3 karena kuat. Dan selanjutnya dari sisi weakness itu yang pertama, keterbatasan area book dan dampak cuaca memiliki bobot besar karena sangat mempengaruhi jumlah pelanggan. Dengan rating 2 ini menunjukkan kelemahan yang nyata sehingga skor relatif sedang. Dan selanjutnya produk yang tidak tahan lama dan kendala parkir juga diberi rating 2 karena berisiko tinggi terhadap operasional harian. Nah, selanjutnya proses produksi manual memiliki bobot kecil namun tetap menjadi kelemahan struktural dan sehingga skornya rendah. Dengan total skor IPAS sebesar 2,85 ini menunjukkan kondisi internal berada pada kategori sedang menuju kuat. Selanjutnya EPAS atau external factor analysis summary. Pada tabel EPAS ini faktor eksternal dibagi menjadi opportunity dan threat. Dari sisi opportunity, yang pertama, peluang pesanan dalam jumlah besar memiliki bobot tertinggi karena berpotensi meningkatkan omset secara signifikan. Dengan rating 4 menunjukkan peluang ini sangat realistis untuk dimanfaat sehingga skornya mencapai 0,8. Selanjutnya dari sisi trade, potensi munculnya nilai baru memiliki bobot terbesar di kelompok ancaman karena dapat langsung mengaruhi bangsa besar. Dan dengan rating 2 menunjukkan ancaman nyata tetapi belum kritis. Dengan total skor EPAS sebesar 2,8 menunjukkan lingkungan eksternal berada pada kategori sedang. Selanjutnya penjelasan matriks SWOT berdasarkan skor IPAS 2,85 dan EPAS 2,8 kita menyusun matriks SWOT untuk merumuskan strategi SWOT. Yang pertama, memanfaatkan kekuatan eksternal untuk menangkap peluang eksternal dan merasakan strategi dari lokasi strategi digunakan untuk menyusun pasar besar dan memaksimalkan pemasaran online. Kemudian dari strategi ST menggunakan kekuatan internal untuk menghadapi ancaman. Selanjutnya dari strategi WO business opportunity bertujuan untuk memperbaiki kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Dari sisi strategi business trade bersifat defensif dengan mengendalikan biaya fokus pada menu inti dan menghindari ekspansi agresif di tengah ketidakpastian eksternal. Untuk penentuan posisi asal dalam diri berdasarkan hasil perhitungan IPAS sebesar 2,85 dan EPAS sebesar 2,80, mie ayam bakso Wonogiri berada pada kuadran 2 yaitu dengan posisi drop dengan konsentrasi horizontal. Skor EPAS 2,85 menunjukkan bahwa kondisi internal usaha berada pada kategori sedang kuat yang berarti kekuatan usaha seperti cita rasa khas, harga terjangkau, dan lokasi strategis mampu menutupi kenal yang ada. Untuk skor IPAS 2,80 menandakan bahwa lingkungan eksternal berada pada kategori sedang di mana peluang pasar terutama pasar mahasiswa dan tren konsumsi makanan lokal masih lebih dominan dibandingkan ancaman. Posisi pada kuadran 2 mengindikasikan bahwa strategi yang paling tepat adalah mempertahankan posisi pasar yang sudah ada sambil melakukan perbaikan secara selektif. Usaha tidak berada pada kondisi yang menuntut ekspansi agresif namun juga tidak dalam kondisi defensif. Untuk strategi bakso sendiri, strategi yang sesuai dengan posisi ini adalah penetrasi pasar dan pengembangan produk terbatas. Penetrasi pasar dilakukan dengan memaksimalkan pasar mahasiswa di sekitar lokasi melalui presentasi rasa, harga yang kompetitif, dan pelayanan yang efisien. Pengembangan produk dilakukan secara terbatas seperti penambahan mobil atau variasi sedikit mana, seperti antar variasi
kasih. Selanjutnya sesi pertanyaan. Apa pertanyaannya? Saya dari kelompok 8 Akila. Pertanyaannya, jika kekuatan utama adalah tidak ada pesaing langsung, bagaimana strategi usaha ini ketika pesaing baru masuk dengan konsep serupa di area yang sama? Oh, oke. Terima kasih. Jika pesaing baru masuk dengan konsep serupa, tentu saja bakso rudal tidak bisa lagi hanya mengandalkan ketiadaan pesaing sebagai kekuatan utama. Strategi yang perlu diterapkan yaitu memperkuat diferensiasi dan loyalitas pelanggan. Baik bakso rudal harus menjaga konsistensi rasa dan juga porsi besar sehingga identitas utama yang membedakan dari pesaing. Selain itu juga meningkatkan kualitas pelayanan karena ketika peak hour biasanya pelayanannya sedikit terganggu kan tadi. Jadi mungkin itu yang harus dimaksimalkan. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.